lagi di Kismis, kisi-kisi komunikasi. Di video kali ini, Kismis akan memberikan rekomendasi buku ilmu komunikasi untuk kalian yang cocok untuk kalian baca. Tapi, buku-buku ini nggak cuma buat anak-anak ilmu komunikasi loh. Buat kalian yang bukan anak-anak komunikasi dan pengen baca buku ini, juga bisa banget loh teman-teman. Yang pertama adalah sebuah buku yang berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, karya seorang pakar komunikasi yang bernama Prof. Didi Mulyana, MA, PhD. Buku ini berisikan mengenai ilmu-ilmu seputar ilmu komunikasi, seperti fungsi komunikasi, hakikat komunikasi, prinsip komunikasi, model komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, dan masih banyak ilmu-ilmu mengenai komunikasi lainnya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, Kismis akan menghadirkan satu narasumber yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi untuk bergabung bersama kita. Hai, bisa perkenalkan diri kamu dulu? Hai, namaku Sasa. Aku seorang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Hai Sasa, jadi menurut kamu sendiri, kenapa sih kamu menjadikan buku ini jadi buku rekomendasi kamu? Jadi yang pertama ya, yang menurutku pribadi, buku ini tuh memiliki kata-kata atau bahasanya itu tidak kaku. Jadi selain berisi uraian-uraian ilmiah, juga berisi pengalaman pribadinya si penulis yang lucu dan menarik. Jadi bisa dibilang anekdot lah ya. Nah, sehingga dari situlah buku ini itu mudah untuk dipahami isinya. Oke, contohnya seperti apa sih? Contohnya, misalnya kita ingin mengetahui komunikasi sebagai interaksi. Waktu itu aku sempat nyatet sih di buku catatanku, aku bacain ya. Jadi, komunikasi sebagai interaksi yaitu menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi, yaitu arahnya bergantian. Jadi bila yang satu sebagai pengirim, maka yang satunya lagi sebagai penerima, begitu pula sebaliknya. Nah, dari kata-kata itu aja, dari paragraf itu aja, sudah mudah dimengerti gitu. Oh iya, bener ya, bahasanya mudah dipahami dan dimengerti ya. Iya, tapi mudah dimengertinya ini bukan semata-mata karena bahasanya saja yang tidak kaku atau yang ringan gitu. Tapi karena contoh-contoh peran komunikasi yang diberikan dalam buku ini juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dibilang pembacanya bisa relate gitu sama contoh-contoh. Jadi itu alasan kamu ya, kenapa kamu merekomendasikan buku ini ke teman-teman Kismis. Karena buku ini itu selain dapat digunakan pastinya ya untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi, buku ini juga bisa banget untuk dibaca orang-orang yang tertarik atau baru mau masuk di dunia ilmu komunikasi gitu ya? Ya, jadi tidak hanya untuk pemula saja sih atau yang memang mereka yang menggeluti bidang komunikasi. Buku ini juga cocok untuk dibaca oleh kalangan umum. Oke Sasa, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan berbagi ke teman-teman Kismis. Semoga Sasa lancar terus kuliahnya. Sama-sama, jangan lupa ya teman-teman yang karyanya Prof. Didi Mulyana. Ada satu lagi nih buku yang akan Kismis rekomendasikan buat kalian. Buku yang kedua ini berjudul Teori Komunikasi karya Little John. Di video-video sebelumnya, Kismis sudah sering banget nge-mention tentang buku ini. Tapi untuk ngebahas lebih lanjut tentang buku ini, kita akan hadirkan lagi-lagi satu mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengupas isi dari buku ini. Halo, bisa perkenalkan diri dulu? Halo Sobat Kismis, namaku Ade, aku mahasiswa ilmu komunikasi. Hai Ade, jadi kan kamu merekomendasikan buku teori komunikasi ini nih, karya Little John. Nah, menurut kamu sendiri, apa sih alasannya kok kamu merekomendasikan buku ini buat teman-teman Kismis? Soalnya ya, kalau menurut aku pribadi, buku karya Little John ini tuh sangat berguna banget buat aku menjalani kuliah gitu loh. Oh iya, oke. Seperti apa sih misalnya? Buku ini tuh bisa buat ngerjain tugas, belajar, buat rujukan penelitian tuh juga bisa. Contohnya tuh kayak skripsi gitu. Jadi menurut kamu buku ini tuh bisa dibilang berguna banget ya deh selama perkuliahan ilmu komunikasi, dan gak cuma buat satu mata kuliah tertentu ya. Jadi buku ini tuh berguna untuk ilmu komunikasi secara umum dari awal kuliah hingga akhir kuliah gitu deh. Betul banget. Dari buku ini yang paling aku inget dan paling berkesan buat aku tuh ini, ada yang namanya tradisi-tradisi komunikasi. Oh iya, aku pernah denger tuh tentang tradisi-tradisi komunikasi. Tapi bisa gak sih kamu jelasin ke teman-teman Kismis tentang apa sih tradisi komunikasi itu? Jadi gini,
Dulu dosenku tuh pernah ngasih tugas review gitu, review tradisi. Nah, dalamnya tradisi itu terbagi jadi 7 tradisi ilmu komunikasi. Nah, tradisi komunikasi itu tuh kayak gimana cara kita memandang ilmu komunikasi berdasarkan jenis-jenisnya gitu loh. Oh gitu ya. Tapi bisa nggak sih kamu kasih perumpamaannya tuh kayak gimana? Gini. Jadi itu ibaratnya kayak genre musik gitu loh. Aku bisa aja suka musik dangdut, tapi kan kamu mungkin nggak suka, lebih suka musik rock. Jadi kayak genre gitu ya deh. Iya, misalnya ada yang tanya ke kamu tuh suka musik apa sih? Dan tentunya kamu tuh nggak akan bisa bilang, oh aku suka musik dangdut nih, aku suka musik rock nih, atau musik apapun itu, kalau kamu nggak tahu genre-genre musik lainnya gitu loh. Oke deh, berarti tradisi-tradisi komunikasi itu seperti itu ya deh. Iya, kurang lebih tuh tradisi komunikasi berguna sebagai panduan untuk mencari titik fokus teori komunikasi atau mencari persamaan dan perbedaannya. Oke, terima kasih Ade atas waktunya untuk menjelaskan ke teman-teman Kismis. Semoga berguna buat teman-teman Kismis. Bye-bye. Wah, gimana nih teman-teman buku-buku yang direkomendasiin oleh mahasiswa-mahasiswa Ilkom? Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Kismis. Pada intinya, buku itu merupakan jendela dunia yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ilmu merupakan sesuatu yang tidak ada batasannya ya teman-teman. Sekian video Kismis kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video Kismis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kisi-kisi komunikasi.